terakhir. Ini pertemuan terakhir hari ini kita akan bahas kita namanya akan melakukan reverse study. Reverse study itu kita belajar dari belakang. Kalau kita biasa belajar berurutan dari depan, nah itu common study, itu belajar yang kayak biasa. Tapi kita mau coba reverse study, kita mau belajar dari belakang. Maksudnya belajar dari belakang itu nanti biasanya kan kita itu nyusun kalimat dulu ya. Nah, sekarang ini kita mau dulu, kita mau bikin kalimat dulu. Sebelumnya teman-teman selamat siang, dan sebelum berkegiatan marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar yang kita pelajari hari ini bersama-sama bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Oke, hari ini kita masuk kepada topik terakhir. Kemarin bagaimana? Ada yang ikut apa? Simulasi ya, simulasi tes HSK 4. Kayaknya sekalian HSKK-nya ya enggak sih? Ada yang ikut gak di sini kemarin? HSKK-nya juga mungkin ya. Teman kan akan kapan tanggal ujian HSK bulan ini? Tanggal berapa? Ada yang tahu? 20. Mungkin tanggal 25 kalau nggak tanggal 26. Minggu depan ini, Bang. Oh, 25 26 ya? Oke. Ya. Pastinya kemarin udah setelah simulasi itu udah tahu ya kira-kira pakai aplikasi dan lain-lain terlebih dahulu baru bisa untuk menjawab soal dan lain-lain. Sebelumnya ini kita belajar santai aja. Ini hari sebelumnya mau ucapin happy weekend. Selamat berekan. Thank you banget udah mau belajar bareng. Biasanya ini bakalan asik karena kita belajar bareng dan gak lama juga hari ini, insya Allah, karena kita lebih fokus ke pembahasan terakhir. Oke. Kita langsung aja karena kemarin teman-teman udah belajar basicnya juga, dan kita lebih ke kita belajar tentang sebenarnya mengerjakan soal HSK itu sederhana saja. Ketika kita udah get to know, kita udah get familiar with, kita udah mencoba familiar dengan kosakata Mandarinnya. Kalau kemarin Cek Xiaomin bilang tuo kan, tuo ting kan gitu ya. Banyak dengar, banyak ngelihat. Jadi tidak mesti membaca ya, tidak selalu membaca, tapi kadang melihat itu juga. Jadi sesuatu yang sering kita lihat berulang kali itu mudah membuat gimana ya? Jadi kayak cetakan lah di dalam otak kita. Itu kemampuan fotografis manusia itu memang tinggi. Nah, menurut penelitian juga, makanya kemarin ketika awal-awal kita belajar, kakak selalu bilang visualisasikan bahasa Mandarin di layar itu sebagai bahasa Indonesia. Karena ya tadi kemampuan fotografis seseorang itu 55%, sedangkan kemampuan verbalnya itu hanya sekitar 7%. Jadi perbandingannya lumayan signifikan. Nah, itu sih. Tuh kan, tuh ting. Banyak-banyak dengar, banyak-banyak ngelihat. Ngebaca juga bagus. Kalau kalian tipe pembaca yang suka memahami cerita lucunya HSK, karena HSK itu biasanya ceritanya lucu-lucu, penuh hikmah. Nah, itu biasanya kayak soal bahasa Indonesia kan kayak gitu biasanya. Budi membeli makanan, Budi membeli ini atau ibunya, kemudian ceritanya begini. Apa hikmah yang bisa diambil? Apa hikmah? Itu rata-rata kan soal-soal berbahasa itu kayak gitu. Soal TOEFL, soal IELTS, teman-teman bakal nemuin yang kayak gitu juga. Kadang soal itu ngajarin sejarah, ngajarin hikmah gitu. Jadi perlu visualisasi yang asik aja dari kitanya. Halo? Kedengaran enggak suara? Kedengaran, Kak. Kedengaran ya, Grace ya? Gimana Ivana? Apa Ivana mungkin bisa login kembali atau disetting di suaranya sebentar. Oke, kita langsung aja. Setelah ini teman-teman kakak kasih waktu 10 menit, nih kakak share screen dulu. Oke, kita langsung aja post test. Setelah kemarin ada belajar, kita tidak bahas langsung, kita langsung akan ngerjain ini. Teman-teman kakak kasih waktu 10 menit.
Karena teman-teman tahu waktu teman-teman untuk ngerjain part writing ini ada 25 menit nanti ketika udah berhadapan dengan HSK-nya. Nah, silakan teman-teman setelah ini kakak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan 5 soal ini. Membikin kalimat dalam bahasa Mandarin. Kalau misalkan teman-teman baru belajar Mandarin, teman-teman mau bikin pakai bahasa Indonesia juga boleh ya. Kita ini murung aja santai. Silakan kalau mau pakai bahasa Indonesia. Karena biasanya kalau kita gampang bikin bahasa Indonesianya, bakalan gampang bikin Mandarinnya. Gitu. Jadi silakan kalau mungkin yang baru memulai belajar Mandarin bisa menulis pakai atau ngejawabnya pakai bahasa Indonesia. Oke, udah siap ya. Kalau siap bisa reactionnya dong. Boleh reactionnya. Kasih thumbs up atau mau kasih hati juga boleh. Oke, thank you applause-nya, thank you thumbs up-nya. Oke, Eli ngasih hati. Oke. Oke, silakan teman-teman. Setelah ini teman-teman kakak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan ini. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Secara bersamaan boleh oke boleh ya teman.
Lumayan aja. Soal mah. Udah selesai? Kalau udah boleh reactionnya, boleh open mic juga, silakan. Udah ya? Oke, waktunya udah habis. Gimana, ada yang belum atau udah semua ya? Tadi yang pakai bahasa Indonesia juga udah selesai, yang pakai bahasa Mandarin juga harusnya juga udah ya. Ada yang belum kah? Udah apa? Kalau belum silakan sambil dilanjutkan aja. Tapi kita akan segera bahas terlebih dahulu ya. Oke. Oke, nomor nih kakak bacain punya Ohim duluan ya. Mumpung Ohim juga udah sharing jawabannya. Di sini Ohim bilang untuk ini menarik nih. 76 kakak baca punya Ohim ya. Dress hijau ini sangat indah dan maaf, ada ambulan. Oke. Nomor 76, dress hijau ini sangat indah dan cocok jika aku pakai. Oke, ini menarik. Konstruksi kalimatnya menarik. Nah, jadi ini bagus banget dari struktur kalimatnya. Thank you Ohim udah bikin struktur kalimatnya. Nah, pertimbangannya selanjutnya adalah kita perlu menyesuaikan dengan kalimat yang udah disediakan, yaitu, nah ini dalam bahasa, sebentar kakak annotation. Oke, ini bahasa Mandarinnya, artinya ini mencoba. Nah, jadi kalau di bahasa Mandarin kan ini adalah, bentar. Oke. Nah, ini.
Oke, shi sama dengan mencoba. Shi sama dengan mencoba. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang menggunakan kayak shi atau pengulangan kata, itu tidak masalah. Karena itu namanya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya penekanan, kalau dalam bahasa Arab itu namanya taukid, kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalau kita itu ekspresi ya bahasanya, ekspresi yang terhadap sesuatu yang memang kita tekankan atau kita lagi serius ngelakuin itu, yang ya. Berarti aku lagi kepengen coba-coba dulu. Jadi ngecobanya ada sekali nih. Nah misalnya kakak kasih contoh jawaban yang pakai bahasa Mandarin. Jadi tadi kalau jawaban Okhim kan fokusnya kepada dressnya ya. Baju ini, baju warna hijau ini begini. Tapi kalau misalkan yang diminta kalau dalam HSK itu kita selalu perlu memperhatikan. Oke. Bentar ya. Nah ini kita selalu perlu memperhatikan kalimat yang udah disediakan atau kata atau vocab kosakata yang sudah disediakan. Itu harus ada di dalam kalimat yang kita susun. Coba ya. Oke. Dapat Him, bagus kok. Oke, nah kalau misalkan nih kita mau bikin contoh kalimat sederhana ya. Kan fokusnya di she-nya. Yang penting kita pakai she. Berarti kayak Ohim bilang ini, saya mencoba dress hijau pemberian dari ayah tercintaku. Itu bagus. Itu bisa juga. 我想试试 apa? 想试试 se条. Kalau satuannya mau pakai ceke boleh, ceke ifu boleh. Atau 这条裙子 itu juga boleh. Misalkan 这个衣服ya. 这个绿色的衣服. 这个ya 这个绿色的衣服 itu boleh atau 这条裙子. Ini kalau kalian pakai yang typing enak banget sih. Nah, ini misal nih. 我想试试这条裙子. Aku pengen coba-coba dress ini gitu nah. Atau 我想试试这条绿色的裙子. Itu juga boleh. Yang aku mau pakai yang coba dress hijau ini. Nah, cuman kakak sampaikan kembali, sebenarnya yang paling penting dalam bagian part ini adalah ketika kita menyusun kata dengan struktur yang benar dan mengandung kalimat yang diperintahkan. Mau itu cuma 3 kata, 4 kata, itu tidak masalah. Mau itu 10 kata juga tidak masalah. Yang penting yang mana teman-teman enak dan teman-teman rasa itu matching dengan teman-teman, itu pakai aja, silahkan. Kayak gini, 我想试试这条裙子 atau 我想试试这个衣服. Itu juga boleh. Karena itu benar. Aku pengen coba-coba pakaian ini gitu. Nah, jadi itu ya kenapa misalkan nih, kan sebenarnya diperintahkan cuma 1 she ya. Tapi kita nulis 2 she, apakah salah? Jawabannya tidak. Jadi kita mau bilang she boleh. Aku mau, yang penting ada she-nya ya. Aku mau coba-coba. 我想试试. Aku mau coba-coba. Berarti kita ngelakukan sesuatu itu dengan serius. 我在看看一下. Itu berarti aku lagi lihat bentar gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan lagi serius. Nah, itu salah satu kenapa kalimat itu diulang-ulang. Nah, oke. Ini jawaban nomor 96. Oke. Nah, kemudian ini udah ada jawaban yang masuk juga dari Rini. Rini mau ngomong langsung ke Rini, jawaban 97, boleh banget nih. Ini kakak hapus ya. Oke. Atau mau dibacain Rini atau gimana? Oke, siap. Nah, ini jawaban Rini kakak copy paste ya. Oke, nah ini jawaban dari ini. Nah, 他找不出这个答案. Ini menarik ya. Ini jadi pos ceritanya kalimat yang harus ada itu adalah ta'an. Ta'an itu kan artinya jawabannya. Nih. Oke. Nah, kemudian ceritanya adalah seorang laki-laki lagi pusing. Laki-laki lagi pusing, lihat ke bawah, baca kertas, terus kacamata udah sampai lepas, terus terus dalam kalimat itu harus ada jawaban.
Oh lah, berarti ya ini cowok lagi pusing cari jawaban atau dia jawabannya udah ketemu-temu. Nah ini kalau kayak jawabannya dari Rini, ta cao pu chu ce ge dan. Dia mencari tidak ketemu gitu. Ta cao pu chu, dia mencari, ta cao pu chu tidak keluar ceketaan jawabannya, tidak keluar jawabannya, dia udah cari-cari tapi tidak keluar jawabannya gitu. Dia cari di pikiran maksudnya ya, itu boleh juga. Atau mau menggunakan yang apa, yang istilah lain juga boleh. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang kalian rasa paling enak gitu. Atau ta cao pu tao taan, boleh juga. Dia tidak ketemu jawaban. Ta cao pu tao taan. Tuh, misalkan kayak gitu ya. Nah, dia tidak ketemu tuh ta cao pu tao taan, dia tidak ketemu jawaban. Itu juga benar. Karena kalau dia udah ketemu jawaban dia pasti senyum-senyum. Dan di sini posisinya dia lagi pusing, kacamata aja sampai dilepas gitu ya. Terus ada hubungannya dengan jawaban. Oh dia nih kayaknya lagi nggak ketemu jawaban sih. Ya udah silakan. Itu kalimatnya benar. Karena kemarin teman-teman ingat ada 3 tipe type writing. Yang pertama itu adalah noun sama noun. Yang kedua itu adalah subject, verb, object. Kemudian yang terakhir itu adalah subject, adverb, kemudian adjective. Nah dalam hal ini objeknya udah ada. Berarti kita bisa cari subjek. Oh subjeknya dia. Nah dianya lagi ngapain nih? Oh dianya lagi pusing misal. Atau dia lagi tidak bisa nemuin jawab. Dia lagi tidak bisa nemuin objeknya tadi. Ya itu berarti dia tidak bisa. Dia udah nyari-nyari tapi tidak keluar-keluar juga jawabannya. Ya jadi ta cao pu chu ce ge dan, ta cao pu tao dan. Itu juga benar. Karena kalimatnya udah sempurna gitu. Yang penting apa yang paling mendeskripsikan keadaan saat itu. Mungkin ya ini mungkin teman-teman bakal mikir karena ujian mungkin ya kita bakal karena kita senang berbahasa dan kita senang bercerita. Sebenarnya kita mungkin akan berbicara kayak gini. Okay. Karena soal yang terlalu sulit, dia pun merasa sakit kepala sebab tidak menemukan jawaban. Nah, ini mungkin kita bakalan senang kayak gini ya. Karena soal yang terlalu sulit dia pun merasa sakit kepala sebab tidak menemukan jawaban. Ini boleh. Ini boleh tapi ya itu tadi. Jika ini malah ujung-ujungnya kayak bikin sulit kalian, lebih baik jangan. Karena poin terpenting dari kosakata ini, dari bagian writing itu adalah bagaimana kalian menempatkan kosakata yang sudah disediakan. Kemudian kalian membangun kalimat sederhana yang minimal itu bisa dipakai dalam sehari-hari. Karena HSK 4 itu sebenarnya untuk penggunaan keseharian. Kalian ke pasar, kalian belajar sama dosen, ngomong-ngomong keseharian. Beda halnya dengan HSK 5 yang udah advance untuk misalkan worker, pekerja, kemudian bidang-bidang di kimia dan lain-lain. Nah, itu pengistilahannya di sana. Karena mereka pun yang diminta adalah pembuatan esai ya. Gitu sih. Kemudian kalian ambil sastra misal jurusannya untuk HSK 5 itu memang penting banget. Tapi kalau untuk HSK 4 itu sebenarnya kalian diharapkan kalian bisa speak well. Kalian bisa ngomong dengan santai, kalian pede dengan kalimat sederhana yang kalian bisa sampaikan. Yang penting dari komunikasi itu kan paham ya. Nggak masalah kayak bukan tentang seberapa panjang, seberapa pendek, tapi seberapa efektif. Gitu. Oke, thank you Rini jawabannya. Oke, kita ke nomor 98. Oke, silakan nomor 98 nih kakak pilih aja. Oke, nomor 98 silahkan. Halo Kak Gerald. Mungkin Kak Gerald bisa jawab nomor 98. Ada di tempat kah? Atau sedang bisa buka mikrofon atau boleh ketik? Silakan. Selain itu teman-teman, kita akan ada kuis ya. Jadi nanti kakak arahkan buka apa dulu. Jadi teman-teman kita bisa jawab bareng di sana. Hadiahnya kontak siapa nih? Panitia atau siapa? Oke, belum ada ya. Belum ada Gerald mungkin ya. Oke, kita ke siapa ya?
Lin Ronglian. Ada enggak? Bener kan ya namanya? Lin Ronglian ya? Co-host. Siapa ya? Lin Ronglian. Ada enggak? Oke, ini Gerald. Oke. Kue Lin Te. Oke. Oke, ini dari Gerald udah jawab. Ini kakak kopiin ya. Nah, jawabannya. Sorry. Oh, Guilin. Udah pernah ke Guilin ya? Gerald. Guilin ini daerahnya agak di selatan. Dekat dengan apa ya? Lupa. Beberapa teman-teman ada di sana soalnya. Belum pernah. Oke. Siap. Semoga nanti bisa ke sana gitu. Kan bisa siapa tahu kan. Studi kah, liburan kah? Amin. Oke, ini jawaban dari Gerald. Nah, thank you Gerald atas jawabannya. Oke, kita breakdown dulu ya. Nah, di sini pertama apa? Yang pertama kalimat di sini adalah pengjing. Pengjing itu artinya scenery. Scenery itu artinya pemandangan. Nah, pertama kita udah dapat perlu ada kalimat pemandangan. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Gambarnya ini ada orang lagi ngelihat sesuatu nih dari kamera misalnya. Dari kamera. Kemudian dia senyum. Oh, dia senang aja nih. Berarti gambarnya sesuatu yang positif. Entah itu bagus, entah itu cantik, entah itu berkesan. Nah, jadi kita perlu komponen-komponen yang kita rasa bisa membantu kalimat ini menjadi kalimat yang baik. Oke, dalam hal ini misal nih, ini berarti pakai type yang ketiga ya. Ada noun, ada adverb, kemudian ada adjective. 他在拍照美丽的风景. Oke, mantap. Thank you Ayah nih. Ini kakak tambahin ya punyanya. Oke. Kayaknya dia lagi Luyin sih ya, tapi enggak apa. Ini, bentar ya. Luyin itu ngerekam. Oh, cewek ya. Cewek berarti nomor 2. 他在拍照美丽的风景. Oke, 他在拍照 atau 他在录音录视频 gitu ya. Maaf. Sorry. Oke. Lu record yang ini enggak ya? Bener enggak? Iya ya, ini ya, lu shopin. Oke. Kita ini jawabannya benar semua nih. 桂林的风景太美丽，太美了. Ini 太美了 atau mau 太美丽 sebenarnya? Keduanya enggak salah sebenarnya. Karena ini juga menutupi sebagai akhir kalimat ya. Sebenarnya enggak masalah. Kemudian di sini juga 他在拍照美丽的风景. Itu juga benar. Jadi sebenarnya kita ambil fokusnya di sini pengjing. Oh, pokoknya ketika kalimat yang kita pikirin dalam bahasa Indonesia misalkan mengandung kata pemandangan, ya udah lanjutin aja. Oh, 那边的风景很美丽 bisa. Pemandangan di sana bagus banget atau wah, 这个风景这个风景太美丽 misal. Pemandangan ini sangat bagus atau 这边的风景很美丽 atau 这边的风景很好看 misal. Itu juga boleh. Jadi sederhana aja kayak kalian melihat sesuatu pakai 这个 atau pakai 这边 di sini atau 那边 di sana, itu juga boleh. Jadi apa yang kalian rasa kalian hafal kosakatanya misal atau kalian tahu pinginnya, silakan aja dikeluarkan. Oke. Selama kalimatnya menyusun struktur tadi ya. Kayak ini kan punyanya tadi punyanya Ayani ada juga. Punyanya Ayani pakai yang type 2. Ta subjek, pai cao verb, objeknya apa? Meili terfengcing. Nah, itu kalimatnya baku dan kalimatnya sempurna. Kemudian ini juga kui lin terfengcing.
Kuilin Cepangjing itu noun-nya. Tai itu adverb-nya, mei itu adjective-nya. Jadi type ketiga kalimatnya juga sempurna. Dan ini boleh. Yang penting jangan sampai Cika Pengjing Hen. Ah itu tidak sempurna tuh. Pengjingnya ada tapi Hen-nya akan apa? Oke, jadi harus lengkap. Cika Pengjing Hen Meili. Baru sempurna. Tapi kalau cuman Cika Pengjing Meili, nah itu kan jadi sebenarnya itu boleh karena itu noun dan noun. Itu boleh. Cuman untuk menghindari miskomunikasi misal atau keraguan kita, mending ditambahin aja sekalian. Cika Pengjing Hen Meili. Gitu. Karena yang kalimat tipe pertama yang noun plus noun itu agak jarang ditemukan bahkan kalau ngomong sehari-hari. Karena orang Tiongkok itu ekspresionis mereka. Mereka menggambarkan sesuatu kalau memang sangat bagus, sangat bagus, hai lihai lah. Kau lihai ya, bagus banget gitu. Nah, mereka senang mengekspresikan sesuatu. Nah, gitu sih. Oke, kita ke nomor 99. Thank you Ayani jawabannya, thank you Gerald juga. Nomor 99 silahkan Ivana Kristabel. Panggilnya Ivana ya atau Krista. Halo Ivana, bisa buka mikrofon. Oke, sebentar. Oke, belum bisa barangkali. Kita ke Wahyu Wardana. Halo Kak Wahyu. Apa mau coba jawab nomor 99? Oke, kalau ada mau jawab silakan jawab di kolom chat ya. Kita santai aja. Oke, kita silakan ke Sania deh. Halo Sania, nomor 99 Sania. Halo Kak. Halo. Si. Silakan Sania nomor 99. 都几点了？姐姐还没醒吗？ Gimana tahu gimana? 都几点了？ Mau bilang udah jam 7 gitu. Bisa. Oke. Terus? 姐还没醒吗？ Oke. Loh. Kok udah ini? Nah, JJ hai Oke. Teman-teman ingat ya, di setiap kalimat itu kalau bisa dilengkapi dengan kalau kalimat pertanyaan taruh ini tanda tanya taruh tanda tanyanya. Kayak tadi kalimat-kalimat sebelumnya yang apa? Kue lin penting. Hai Mei itu ya. Hai Mei. Sorry. Nah, ini kalau bisa taruh titik. Pastikan ditambah titik. Karena ini nilai. Dan ini kalimat. Karena kalian kan bikin kalimat ya. Ketika kalian bikin kalimat, kalian udah memulai, maka kalian kudu mengakhirinya gitu. Kudu mengakhirinya ya dengan kalimat titik. Sehingga itu benar-benar menjadi kalimat yang baku, sempurna secara punktuasi. Punktuasi itu artinya tanda baca ya. Secara punktuasi maupun secara strukturnya. Gitu. 到7点了，姐姐还没醒吗？ Nah, ini thank you Sania jawabannya. Ini kalau kita unboxing dulu, ini berarti bentuknya pertanyaan ya. Pertama ada statement. Nah, ini kita ambil kalimatnya di sini adalah xing. Xing itu artinya bangun ya, bangun. Qi xing. Xing itu artinya terbangun gitu. Kayak bangun dari tidur, tersadar, itu juga xing. Hai mei xing mah. Kamu belum sadar ya, kamu belum bangun kah gitu. Mukul-mukul pipi teman kan ini hai mei xing mah. Kamu belum bangun ya gitu. Atau nyiram teman pakai air. Itu kamu belum bangun ya gitu. Oke. Nah, di sini kalimatnya yang dipakai adalah bentuk pertanyaan, berarti interrogative sentence. Biasanya ini kakak sampaikan lagi ya, terserah mau kalimat perintah, mau kalimat pertanyaan, mau kalimat
pernyataan itu juga boleh. Jadi fleksibel. Tau citian lah, jadi kami sing mah. Pertama singnya udah ada nih. Nah sekarang pertanyaan kalimatnya baku tidak? Oke, ini kalimat pertanyaan. Nah di kalimat pertanyaan biasanya itu dibalik ya kayak dibalik dan kita perlu cross check apakah subjeknya sudah ada, apakah verbnya sudah ada, apakah objektifnya sudah ada misal. Oke, di sini siapa yang jadi nounnya misal? Oh, JJ. Verbnya apa? Verbnya bangun. Nah, apakah bangun perlu objek? Tidak perlu kan ya? Nah, ketika suatu kosakata yang memang tidak perlu objek, maka tidak masalah. Ada beberapa yang seperti contoh, Xihuan itu artinya bisa menyukai, bisa suka. Misalnya nih, oh Xihuan ta, aku suka dia. Berarti kan memang aku suka dia, aku menyukai dia. Ta ye hen xihuan wo. Dia juga sangat menyukai aku. Nah, itu kan berarti kalimat menyukai. Ada beberapa kalimat yang kita bisa pakai xihuan tapi konteksnya bukan sebagai verb. Misal, apa ya? 这个牛奶我很喜欢。Susu ini aku sangat suka. Sukanya dalam artian suka adjektif ya, sifat. Tidak, jadi bisa ditambah dengan adverb. Adverb kan biasanya ditaruh setelah objek. Tidak mungkin kayak aku sangat memukul. 我很打, itu kan tidak mungkin ya. Nah, tapi ini boleh di 我很喜欢, aku sangat suka. Karena suka itu bisa menjadi dua bentuk tadi. Bisa jadi verb, bisa jadi adjective, bisa juga jadi sifat. Nah, sama kayak sing. Sing ini dia bangun, bisa juga terbangun gitu. Jadi dia bisa jadi kondisi, bisa jadi verb, membangunkan diri misalnya, ataupun dia dalam kondisi terbangun gitu. Dia bisa jadi verb, dia bisa juga jadi adjective. Maka tidak masalah kalau tidak ada objektif setelahnya, karena itu sudah dilengkapi gitu. Misal nih, JJ kan jadi noun. Haimei-nya, nah haimei-nya ini menjadi adverb, menjadi pelengkap sebelum ada adjektifnya yaitu xing. Jadi JJ haimei xing ma. Ini aja juga boleh tanpa ada tau ci tian le. Tapi semuanya terserah teman-teman, tidak masalah. Kalau tak pakai tau ci tian le ini, kalau kita rasa ini lebih ekspresionis dan kita senang, tidak masalah pakai aja gitu. Oke, thank you Sania jawabannya. Oke, ini kita lanjut. Oke, ini kakak bacain dulu. Oke, siap Wahyu. 现在7点了，他还没醒。Oke, thank you Ayani, benar juga nih. Oke, siap Ivana, santai. Boleh pakai bahasa Indonesia, nanti jawabnya silahkan. Oke, ini soal terakhir nomor 100, silahkan. Lorenzo ada di sini kah? Halo Lorenzo. Oke, masih silakan. Oke. Halo, oke. Lorenzo mau coba jawab nomor 100? Nomor terakhir. Sebelum kita main kuis. Boleh ya, silakan kalau mau jawab pakai pakai chat. Kita kalau ada yang mau jawab pakai mikrofon. Grace mau kah, Grace? Oke, silakan Grace, boleh Grace. 这份工作正是让我变成那么早。Oke. Bentar. Gimana bisa diulang? 这份工作正是让我 Japan Kongzo gitu ya? 叫唤 Gimana tuh? 斜台叫唤 Oh. 叫唤 Gini kah? belum kelihatan Kak di sini. Oh, belum kelihatan kalau connotation. Saya Mungkin mau capan diketik? ya? Diketik boleh Grace. 好。 Oke. Oke. Oke.
这份工作，这个真是让我 oke， 我变成那么脏ya. Oh, bukan dia bebek ya. Iya, Kak. Oh iya, ya aku juga nih. Kalau ketik ya langsung ya, jadi ya bebek. Oke, thank you Grace jawabannya. 这份工作真是让我那么脏ya. Ini kalau diartikan berarti bagian pekerjaan ini 真是 bener-bener udah gitu, bener-bener 真是 bener-bener adalah rangwo, bener-bener membuat aku namenzang sekotor ini gitu. Jadi itu salah satu jawaban yang bisa dipakai. Oke, kita breakdown dulu ya. Nah, pertama kalimat yang diminta adalah zang. Zang itu artinya kotor ya, dirty. Kemudian di sini udah dipakai zang. Zang udah dipakai di sini. Kemudian nama. Nah, nama ini artinya teman. Nama ini sama dengan hen atau tai, sangat. Nama ceme. Cuma hao ah, cuma kue ah. Nama hao ah, nama kue ah gitu. Mahal banget itu gitu dah. Atau ini mahalnya gitu kan. Kan bisa ngomong, wah mahalnya. 这么贵啊，这么好啊，这么脏啊，为什么你这么脏啊？ Kamu kenapa sekotor ini gitu? Itu boleh misal. Jadi penggunaan nama ceme. Nah, ini kalau ditaruh sebelum sifat ya. Kalau ditaruh sebelum sifat maka artinya adalah hen atau tai, sangat. Misal nih, ceme kue, nama hao, nama tuo, nama chang, nama tuan. Nah, pokoknya kalau ada nama atau ceme ini sebentar. Atau ceme, nah sebelum adverb adjektif, nah plus adjektif kata sifat apapun itu maka artinya menjadi sangat. Kalau ditaruh di awal, nah itu artinya agak beda. Nama, nah biasanya orang kayak gitu ya. Bentar. Kalau ditaruh di awal kalian ngomong nama 我们该怎么办 misalkan ya, 我们该怎么办 aduh sorry ketik nama 我们该怎么办 oke. Nah ini kalau nama di awal dia artinya kalau begitu, nah, gitu. Kalau begitu kita kudu gimana nih, nama 我们该怎么办 itu kayak orang lagi mikir kalau kayak gitu kita kudu gimana nih. Nah, itu penggunaan nama kalau di awal ya. Tapi kalau nama atau ceme ditaruh ditaruh sebelum kata sifat tadi yang ini, kata sifat ini, maka artinya menjadi sangat atau he. Bisa nama 我们该怎么办 atau ceme 我们该怎么办 kalau begini, kalau begitu gitu. Oke. Sebenarnya bahasa Mandarin itu sederhana gitu aja. Kadang kata-katanya sama, tapi kalau kita taruh di tempat yang beda dan diekspresikan dengan gaya yang berbeda, itu biasanya orang paham. Jadi bahasa itu tidak selalu tentang grammar yang benar ya. Kalau kita ngomong, kalau kita ngomong bahasa itu bukan selalu tentang grammar. Tapi kalau HSK, itu grammar memang. Kalau HSK kita perlu grammar yang minimal standar kita tahu dan kita pakai. Gitu sih. Jadi take it easy kalau belajar grammar, nggak usah bingung, nggak usah ngerasa kayak kok sulit banget ya grammar. Nggak, grammar itu di take it easy, diam-diam praktekin gitu. Nah, kalau canggung depan lause waktu ngajar praktek, diam-diam aja praktekin. Izin ke toilet kalau misalnya ngomong waktu cuci tangan, misal ngomong apa yang tadi kayak belum diserap langsung dalam kelas. Biasanya kalau bergerak badannya dari duduk ke berdiri, itu biasanya aliran dalam tubuh itu juga berubah gitu. Jadi mood kadang bawaannya berbeda juga gitu sih. Jadi enggak masalah, kita punya metode masing-masing untuk belajar. Oke, setelah ini kakak mau ngajak teman-teman untuk nge-quiz. Bentar ya. Oke. Kan atau belum? Kan tahu mah? 看到了。 Kan tahu ya. Oke. Oke, setelah ini kakak mau kirim linknya dulu. Bentar. Mana grupnya? Oke, ini dia. Nah, silakan gabung ke ini.
Dan kakak kirim linknya ya. Silakan teman-teman gabung ke situ. Bentar. Ini kita akan ngerjain soal HSK yang bagian pertama yang menyusun kalimat. Nanti teman-teman tinggal nyusun susunan hurufnya aja. Jadi misal 1 3 5 4 gitu. 1 6 2 3 4. Teman-teman panitia mungkin bisa bantu share linknya juga ya kalau mau. Bentar. Oke, nah ini dia. Silakan klik link tersebut, kemudian teman-teman masukkan kode yang udah ada di sini. 066390. Udah join? Udah Grace ya, udah masukin ini? Udah masukin kode? Udah Kak. Oke. Oh ya Kak, ini berarti nggak perlu nulis itu ya Hanfu ya Kak? Apa? Nggak perlu Oh, nulis enggak Hanfu. perlu. Oke, sebentar ya. 066390. Oke, silakan teman-teman klik mulai duluan. Grace boleh klik mulai. Nggak bisa Kak, harus Kakak yang memulai. Oh, enggak bisa ya, bentar. Oke, ini udah pada masuk di grupnya ya. Udah kayak di sini belum kelihatan soalnya. Sebentar. Kakak restart bentar. Di sini udah ada 10 yang gabung nih. Oke, sebentar. Sebelumnya pernah main Quizzy kayak gini enggak atau Kahoot? Oke ya, ada 10 orang ya. Bentar. Oke, ini ada 10 orang nih. Ada KML, ada Asia, ada Lorenzo, ada Gerard, ada San, ada Jayo. Siapa nih? Jayo, ada Dwi, ada Ivana, ada Grace, ada Wahyu Wardana. Oke, setelah ini siap-siap. Waktunya per soal itu ada 60 detik. Nah, pokoknya nanti kakak akan share juga di sini siapa yang biasanya bisa ketahuan siapa yang duluan jawab atau siapa yang benar gitu dan siapa yang salah. Tapi tidak ketahuan orangnya ya. Cuman kayak grafiknya aja. Oke, siap ya. Ini ada 11, 1, 2. Kita mulai. Ini pertanyaan silakan. Nomor 1. Ini beda-beda ya, kayaknya beda-beda sih. Atau sama? Sama ya. Oke, udah ada 3 orang yang jawab. Oke. Udah 5. Oke, udah 6. Kak, 18 jawabnya detik lagi. tinggal masukin angka aja kan ya, Kak? Iya ya, langsung masukin angkanya aja. 10 detik lagi, ya. Oke, waktunya udah habis. Oke, ini jawaban yang salah ada 6. Yang benar ada 3 nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Oke, ini
Kalau pakai koma seharusnya bisa sih, tapi komanya tanpa spasi ya. Ya udah ada orang jawab. Oke. Nyampe detik lagi. Siap. Oh, ada 9 orang yang jawab nih. Satu orang terakhir. Oke. Nice. Oke. Siapa yang sekarang? Di atas. Oke, kasih grace ya di atas ya. Oke, 7 orang salah menjawab, 3 orang benar. Oke, kita lanjut. Oke. Ini nambah ya, yang ikut 12 jadinya. Silakan. 13. Wih, cepet ya. Nambah detik lagi. Oke. Leaderboardnya sekarang. Oke, kayaknya ada lagi balapan tuh ya. Oke, kita next selanjutnya nih. Silahkan. Udah lebih cepet nih ya dari yang tadi. Asik, keren. Easy ya. Ada Zuzite, ada Makeren, ada Youtien, Kecetien, ada To, ada Yo. Mana toh? Ada semua orang, ada diri sendiri, ada masing-masing, ada kekurangan dan kelebihan, ada To, semua ada Yo. Ya, 3 detik lagi. Habis. Time's up. Oke, leaderboardnya masih kah? Wih, siapa love you itu? Oke, 6 orang benar, 5 orang salah nih. Kita lanjut ke soal nomor berapa ya? Ini nomor 5 ya. Total ada 10 teman-teman. Ada Kongse, ada Cihui, ada Tigongle, ada Yixie, ada Spesita. Kongse itu artinya apa? Kantor, perusahaan, pabrik. Cihui itu artinya kesempatan. Tigongle itu artinya sudah menyediakan. Yixie itu beberapa. Spesita itu artinya belajar apa gitu. Apa-apa belajar gitu. Bla 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 belajar. Apa tuh? Nah, bla 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 banyak apa? Oke.
Time's up. Oke. Cuma satu yang benar. Oke, kita lanjut dulu ya pertanyaan selanjutnya. Baru udah yang jawab ya. Oke, Gerard udah jawab. Ayo belum? Ada Grace belum? Grace udah, Ayani udah. Lorenzo, love you siapa ya? Oke, nice. Masih ada 30 detik kok. Oke. Time's up. Waktu habis. Oke. Oke, ada perubahan kah? Wah, beneran ada yang benar jawab atau gimana? Typo kah? Oke. Oke, punya aku nge-freeze ya. Teman-teman fokus di HP-nya aja barangkali ya. Kan di HP-nya juga ada itunya ya, ada soalnya. Oh, skornya salah di tempat aku. Oke. Nanti kita cek lagi. Kayaknya nge-freeze deh di laptop aku. Thank you. Udah ngingetin. Oke. Oke, time's up. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Oke. Oke, ada 8 orang dari 12 yang jawab. 4 orang lagi, waktu sisa 15 detik. Show meow. Oke. Oke, yang benar ya, silakan. Bersyukur dulu yang benar. Oke, ini kakak kurang tahu ya, kayaknya di layar kakak nih apa leaderboardnya agak salah nih. Nanti kita lanjut dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini udah pertanyaan 9, satu lagi pertanyaan terakhir. Oke, ada 2 orang yang jawab. 3 orang, udah 4 orang.
Santai ya, masih ada 30 menit lebih nih. 30 detik maksudnya, maaf. 30 menit, 30 detik serasa 30 menit. Oke, waktu berdetik. Jarum jam pun berarakan, berputar searah. Oke, time's up. Oke, let's go to the last one. Pertanyaan terakhir. Oke, last one. Pertanyaan ke-10. Oke, 3 orang udah jawab. Oke. Teman-teman nih semoga nggak salah di laptopnya. Semoga nggak salah di laptopnya. Karena nanti yang benar yang di layar teman-teman sih. Di layar teman-teman nanti kan akan ada pengumuman winnernya. Nanti boleh di screenshot ya. Mau kirim di grup boleh atau CP ke kakak juga boleh. Soalnya kayaknya di laptopnya tadi sempat miss gitu, jadi apa ya? Kayaknya nggak sinkron gitu nilainya. Oke, time's up. Oke, nah ini kita lihat dulu nih. Nah, di layar kakak ini agak kurang benar ya. Sebentar. Oke, ini udah habis sebenarnya. Oke, teman-teman, silakan yang udah dapat hasil akhirnya bisa screenshot. Siapa yang paling yang ketemu nilai tertingginya boleh screenshot, nanti boleh kabarin ke kakak. Nanti rewardnya ada ya, Sob. Oke, sebentar. Kayaknya gara-gara kakak refresh tadi ya, jadi kayaknya servernya jadinya agak beda gitu. Bentar. Oke. Oke. Kalau di sini yang koneksi terputus. Oke, congratulations Grace, kemudian Ayani, kemudian ada Sania ya tadi ya. Selamat. Ini pertanyaannya nih ini. Grace benar apa nih? Benar 8 dari 10, Gerald nomor 2, benar 6. Maaf, benar 7 ya dari 10. Sania benar apa nih? Benar 5 ya dari 10. Salah di soalnya kayaknya atau salah di mana? Atau typo ya? Oke. Gimana? Salah di mananya nih? Salah di inputnya atau salah apanya nih? Gimana, Grace, mau ngomong kah atau siapa? Tadi kayaknya aku ada yang kepencet koma atau apa ya, Kak? Ada satu pertanyaan tapi satunya emang salah. Yang satunya Satunya masalah ya. ya, tapi satunya nggak tahu ya. Kayaknya saya salah pencet atau bener-bener salah. Oke. Oke, thank you udah ikut quiznya. Tadi ada Grace, ada Ayani sama Sania yang paling atas. Nah, sebenarnya ngerjain Kak. Pertama kakak mau apresiasi teman-teman semua karena ini waktunya cuma 10 menit ya kalau di total. Padahal kalian sebenarnya punya waktu 15 menit untuk nyelesain soal itu. Karena total HSK writing itu kan 25 menit ya. Biasanya kakak bagi untuk part pertama itu 15 menit, kemudian part writing tadi 10 menit, jadi total 25. Tapi kalian bisa nyelesain semua ini, udah mencoba menyelesaikan ini dalam waktu 10 menit. Kalian mungkin ada typo aja, salah typo, tapi mungkin jawabannya benar. Ataupun mungkin memang
ada yang kemis di beberapa poin. Nah itu nggak masalah. Setelah ini kakak akan kasih lihat kunci jawabannya. Oke. Asik juga kakak ikut sih, tapi banyak salahnya juga. Banyak disalahin sebenarnya. Nah ini kakak punya ini nanti mungkin kan kakak share juga. Oke. Ini ada kunci jawabannya. Nah ini teman-teman. Oke, kita sekalian jawab aja. Oke, untuk soal nomor 1 itu tentang tadi, masih ingat nggak soalnya tentang mendengarkan musik ya. Nah ini, ta xiuan ting, dia suka apa nih? So suka ngedengerin. Nah, liu xing itu artinya terkenal. Yao Ming, liu xing itu artinya terkenal tapi khusus untuk lagu-lagu atau seni budaya ya. Liu xing yin yue berarti lagu yang terkenal. Ta xiuan ting liu xing yin yue. Oh, dia senang ngedengerin lagu yang terkenal. Kemudian nomor 2 nih. Nih, zhe zhong yao. Obat jenis ini tui terhadap tou teng, terhadap sakit kepala, hen you xiao, sangat berefek. Nah itu. Jadi obat jenis ini untuk sakit kepala itu ada efeknya banget. Gitu. Kemudian nomor 88, ini kakak kasih ini aja beda. Nih. Nah, nanfang de qihou geng penuan ini ya. Kakak lupa nih. Intinya daerah selatan itu udaranya lebih lembab dan memang begitu. Nah, di bagian selatan itu kalau nanti mungkin ada kesempatan ke Tiongkok atau kapanpun itu ya ada masalah mau untuk studi atau mau mungkin kalian ada kunjungan kerja misalnya nanti kalau udah kerja dan lain-lain atau pertukaran pelajar. Nah kalau kalian lagi di musim dingin dan kalian jalan tempat tujuannya adalah di bagian selatan Tiongkok, itu rasanya kayak hangat banget. Padahal itu musim dingin, tapi ketika kalian di daerah Guangzhou itu kalian rasanya kayak hangat dan nyaman gitu. Karena lembabnya itu bukan lembab itu ya. Ketika musim dingin ya, lembabnya di selatan itu lembab enak gitu. Kalau musim panas, nah beda, memang panas gitu. Oke, ini nomor 89. Meikeren, setiap orang tuh Tou ini Tou itu artinya semuanya. Yo ada ze gitu bla 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 masing-masing gitu ya. Ze itu titik masing-masing. Yo tian he jue tian kelebihan. Yo tian itu kelebihan, he itu dan, jue tian artinya kekurangan masing-masing. Nah kemudian ini nomor 每个人都有自己的优点和缺点. Setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena memang kita diciptain buat saling melengkapi gitu ya. Kemudian nomor 90, gongsi. Ini pertamanya. Kemudian 提供了一些学习的sorry 学习的 sama kayak tadi titik belajar. Apa belajar? Titik belajar apa? Oh, 机会 berarti kesempatan belajar. 公司提供了一些学习的机会. Perusahaan sudah menyediakan beberapa kesempatan belajar. Gitu. Kemudian nomor 91, ta neng kan dong Zhongwen说明书. Oke, dia neng di sini sebagai auxiliary verb atau pelengkap sebelum kosakata, sebelum kata kerja. Kata kerjanya apa? Kantong itu melihat, tong itu paham. Berarti melihat dan mengerti ya. Zhongwen bahasa Mandarin. Zhongwen itu artinya bahasa Mandarin. Shuo Mingsu buku panduan. Oh, dia dapat memahami buku panduan berbahasa Mandarin. Tuh. Kemudian ini ceke saya itu wei tau semuanya. Nah, ini kakak lupa tadi dipisahnya bagaimana.
Oke, sebentar. Oke. 这个菜的味道怎么样？这个kan artinya ini ya. 菜的 titik sayur. 味道 rasa. Oh, rasa sayur ini. Ya, 这个菜的味道 rasa sayur ini 怎么样？ gimana? Ya. Oke, jadi sebenarnya kayak gitu. Terus ini 那本在这的 titik mading itu zace itu artinya mading. Neirong itu artinya konten ya. Neirong itu artinya konten, isi, kemudian shevan itu artinya very, bener-bener. Fengfu itu artinya kaya. Jadi kalau diartikan, nah penzace de neirong shevan fengfu. Isi konten dari mading tersebut bener-bener kaya. Maksudnya kaya akan informasi, kaya dan lain-lain. Oke, kemudian ini, nah ini mungkin kalian mungkin agak tricky ya, nomor 94 ya enggak sih? Dan enggak yang enggak ketipu sebenarnya. Memang tricky memang. Ada enggak? Yang ketricky nomor 94. Kalau ada boleh komentarnya. Oke, biasanya kita akan ngomong, mungkin ya, karena kita terpengaruh dengan nomor ini, 92. Kita mungkin akan ngomong ini duluan. 这两照片的区别 你发现了吗? Mungkin kita akan pakai itu. Nah, cuman di bahasa Mandarin, khususnya HSK, ketika kita punya dua opsi yang benar, kayak 这两照片的区别你发现了吗? Itu struktur yang mungkin kita kepikiran pertama ya. Ini kakak bilang mungkin. Itu benar, tidak salah sebenarnya. Tapi ketika ada struktur lain yang sebenarnya lebih memenuhi kaidah, yaitu subjek, kemudian verb, kemudian objek, maka pakai ini dulu. Subjeknya apa? Nih, kamu. Nih, subjeknya kamu. Verbnya apa? Pasien. Pasien itu apa artinya? Apa artinya? Menemukan. Menemukan apa? Baru objeknya. Nih, 这两照片的区别. Perbedaan dari kedua gambar ini. Lemah ini pelengkapnya aja untuk menjadi interrogative sentence. Gitu. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan dua pilihan, ikutin yang paling memenuhi kaidah dulu. Subjek, verb, objek. Utamain itu dulu. Kemudian terakhir, nih. 他的看法不太符合实际. 他的看法 apa ya? Cara dia memandang, sudut pandang dia atau cara dia berpendapat. 他的看法不太 tidak terlalu 符合实际. 符合 itu artinya dipertanggungjawabkan atau diakui atau diiyakan 实际 the realistic gitu, kebenarannya. Jadi sudut pandang dia itu nggak bisa terlalu diiyain kebenarannya gitu. 他的看法不太符合实际. Pandangan dia itu belum bisa tidak terlalu bisa kita percaya, tidak terlalu bisa kita akui kebenarannya. Nah gitu. Jadi try to imagine, kayak kakak bilang, visualisasikan, bayangkan kosakata di Mandarin di depan kita ini adalah tulisan bahasa Indonesia. Oke, jadi kita bawaannya pun bakalan lebih santai sih dan tidak terlalu ribet dan tidak terlalu apa. Oke. Oke. Nah, ini nanti soalnya insya Allah akan kakak kasih ke teman-teman semua. Kemudian kakak juga mungkin kalau ada yang belum punya buku panduan HSK 4 ya, ini untuk HSK 4 sih. Nanti HSK 1 mungkin kakak coba cari. Yang kualitasnya lumayan bagus sih. Nanti kalau mau bisa kontak kakak ya untuk HSK 4 ya, yang sah dan siapnya ada. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk belajarnya, luar biasa. Sukses selalu untuk selanjutnya.
teman-teman udah ngecoba hal-hal yang luar biasa, khususnya yang bakalan ngadepin HSK 4 ya di dalam waktu dekat ini, di minggu depan. Teman-teman tadi cuma salah sedikit dari semua percobaan yang teman-teman udah lakuin. Apalagi yang bakalan ngadepin. Dan kesalahan satu itu bukan bagi kalau kakak pribadi itu bukan masalah sebenarnya. Itu ya berarti kita tinggal maksimalin lagi di salah satu hal tersebut ya. Maybe kita need, kalau kita biasanya latihan mungkin 10 kali, ternyata mungkin kita perlu latihan yang ke-11 kali lagi untuk melengkapi yang tadi. Tapi jangan lupa take your time, cari waktu teman-teman buat istirahat. Jangan paksain kayak belajar kebut semalam. Itu bisa memang bagus, karena kemampuan otak manusia itu bisa mengingat sekitar beberapa jam setelah dia ngafal. Itu memang bisa. Tapi itu bukan jangka panjang, itu jangka pendek. Habis ujian biasanya buyar, karena fokus kita udah terpenuhi gitu. Otak juga menstimulasi, tujuan kita belajar cuma buat ujian, padahal enggak. Bukan belajar untuk ujian, tapi ujian itu untuk belajar. Nah, jadi ketika teman-teman nanti udah ikut ujian, justru di situ sebenarnya teman-teman bakal belajar hal-hal lain gitu. Karena mungkin teman-teman akan nemuin kosakata baru, nemuin pertanyaan yang baru. Tapi dasarnya teman-teman udah pelajarin itu, insya Allah semoga bermanfaat. Kakak pribadi mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kontak kakak ada di WA. Kalau mau kontak-kontakan bisa. Cuman kalau agak slow respon mohon maaf ya. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bang Kamal untuk hari ini. Oke, sekarang waktunya kita foto. Arisma. Halo, sorry ya nggak bisa on cam. Soalnya